Oke, kita lanjut lagi ya, Mas. Tadi kita sudah buat sampai flap ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau coba membuatkan misalkan kita membuat kolomnya dengan posisi yang sama ke lantai atas. Jadi misalkan kolomnya tipikal ya, Mas, dari lantai ground floor ke atas, ternyata dia kolomnya posisinya tipikal. Nah, kalau dia tipikal, kita bisa copy ya. Kita bisa copy ke lantai atas. Jadi di Revit kita bisa copy objek-objek dari floor plan suatu lantai ke floor plan lantai lainnya gitu. Nah, untuk mengcopy caranya, jadi pertama-tama kita pilih dulu objek-objek yang mau di copy ya. Nah, untuk memilih objeknya ini bebas, kita mau select dari 3D view atau dari structural plan juga bisa. Nah, misalkan di sini saya mau pilihnya dari structural plan. Nah, di sini yang mau saya copy itu balok sama kolom. Berarti untuk memilihnya, di sini kan kalau kita pilih satu-satu agak ribet ya, Mas. Satu-satu klik sambil tekan kontrol gitu ya, diklik satu-satu. Nah, ini kan kalau diklik satu-satu lama. Nah, supaya cepat, kita bisa pilih dulu aja semuanya. Jadi kita blok seluruhnya. Nah, kalau kita blok, ini kan banyak objek yang sebenarnya nggak mau kita ikut copy ya. Nah, kita bisa filter dulu dari selection-nya. Nah, jadi setelah kita blok, sini kelihatan nih, Mas, objek yang kita pilih ada 87. Jadi di kotak properties dia akan menyebutkan berapa jumlah objek yang sedang kita select saat ini ya. Di sini ada 87 objek. Tulisannya common, soalnya ini ada campuran banyak objek ya, ada balok, ada kolom, ada pondasi kayak gitu. Nah, untuk filter selection, di atas ini ada yang gambar corong ya. Kita pilih aja filter. Kemudian nanti di sini terbuka kotak filter. Nah, kelihatan ya, ternyata objek yang kita pilih sebagai berikut. Ada structural column, foundation, framing, sama ada span direction symbol. Ini bisa diabaikan aja ya, dia bawaan dari slab. Oke, nah dari sini kita tinggal uncheck aja objek-objek yang nggak mau kita copy. Berarti saya uncheck foundation, span direction symbol, sama structural foundation. Oke, saya ulangi ya. Jadi pertama kan di blok dulu ya. Di blok semuanya, filternya langsung ada di sini, Mas. Nah, klik aja ya. Nanti langsung kebuka kotak filter. Oke. Nah, dari kotak filter, selain structural column sama framing kita matiin aja ya. Berarti sini saya matikan foundation sama foundation span direction symbol. Nah, jadi sisakan structural column sama structural framing. Jadi kalau balok di Revit dia masuk kategori structural framing ya, bukan beam. Nah, jadi kolom dan framing. Nah, kalau sudah kita filter, ini kita tinggal klik OK. Nah, maka objek-objek yang tadi kita uncheck, dia sudah keluar dari selection kita. Bisa dilihat sekarang fondasinya nggak jadi warna biru lagi, yang berarti dia sudah keluar dari selection ya. Oke, setelah kita blok seperti ini, setelah kita pilih objeknya, sekarang kita masuk ke tool copy. Nah, kalau kita mau mengcopy floor to floor, maksudnya kita copy ke denah lantai lain gitu ya, kita nggak bisa pakai tool copy.
yang biasa. Karena kalau tool copy ini dia hanya bisa untuk mengcopy dalam denah yang sama. Kayak gitu. Nah, jadi untuk mengcopy ke lantai lain, kita pakainya copy to clipboard. Tuh ya. Copy to clipboard ini bisa juga shortcutnya Ctrl C. Jadi kayak copy di Windows biasa ya. Nah, ini kita klik aja copy to clipboard. Maka tool paste-nya akan nyala. Tuh ya. Jadi klik copy to clipboard dulu. Nah, baru setelah itu kita drop down dulu nih tool paste-nya. Nanti ada banyak pilihan, kita mau paste-nya ini kemana. Nah setelah dari sini kita kan mau paste-nya ke lantai lain ya mas. Jadi langsung aja kita pilih align to selected level. Nah ini akan mengcopy objek, akan nge-paste objek yang tadi kita copy dengan posisi yang sama tapi ke floor plan lain gitu. Kita pilih ya align to selected levels. Nah kemudian kan terbuka nih kotak select levels. Kita tinggal pilih kolom dan si baloknya mau kita paste ke lantai berapa aja. Nah kan kita kopinya dari lantai 1, berarti lantai satunya nggak usah dipilih lagi ya. Misalkan saya mau paste lantai 2 sampai 5, berarti tinggal di blok aja lantai 2 ke 5. Oke, jadi kita pilih dulu mau paste ke lantai berapa saja. Kalau misalkan semua lantai tipikal, bisa di blok semua ya. Oke, kalau sudah dipilih lantai-lantainya, tinggal klik OK. Nah, ini dia akan, ini lagi proses space-nya ya. Biasanya semakin banyak objek yang kita kopikan, dia lebih lama proses kopinya. Nah, sambil kita tunggu untuk paste. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini untuk kolom dan balok sudah tercopy. Oke, sudah selesai mas space-nya? Berhasil ya? Ada yang muncul warning? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak muncul warning berarti aman ya. Nah, jadi ada kalanya mas ketika kita copy tipikal seperti ini, dia akan muncul error. Nah, biasanya error itu disebabkan kalau ada objek yang berimpitan kayak gitu, jadi posisinya sama. Nah biasanya karena level yang jadi referensinya salah gitu ya. Atau bisa juga kalau floor to floor antar levelnya berbeda, itu kadang ada warning juga. Nah jadi ini kan kebetulan kita buat floor to floornya tipikal semua ya 3500, makanya jadinya smooth aja nih mas. Tapi kalau kondisinya misalkan kita ground floor ke level 2 lebih tinggi nih dari yang lain, atau pokoknya berbeda lah dari yang level lainnya, ketika kita copy dia itu nanti akan mempertahankan tingginya dia. Jadi misalkan di lantai ground floor ke level 2 itu tingginya 3700, lebih 200 gitu ya. Lalu kita copy ke lantai lain yang floor to floornya 3500, kan dia lebih pendek. Nah, itu ketika kita paste to line to selected level yang tadi, biasanya nanti dia jadi error karena dia mempertahankan tinggi dia 3700.
kayak gitu. Jadi nanti bisa kebayang tuh bertumpuk-tumpuk ya, sebesar 200 mm kayak gitu. Nah, jadi eh, untuk kopi tipikal ini disarankan dilakukan untuk lantai yang tipikal ya. Tapi sebenarnya kalau tidak tipikal pun nanti bisa kita rapihkan. Cuma kan manual jadinya harus satu-satu dari tiap floor plan kayak gitu.